Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya, pada video kali ini kita akan coba membahas ya tentang pergerakannya prospek saham yang masuk ya dan keluar dari list daftar indeks MSCI ya yang diumumkan pada tanggal 10 malam ya. Jadi kita akan membahas ada 6 saham yang ada dari di list itu ya, baik masuk dan keluar ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ya, saya akan coba menawarkan ya suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti keuntungan didapat ya, salah satunya yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas, lengkap, dan dengan chart analisa teknikalnya, dan berikutnya akan diberikan update-update ya bagaimana pergerakannya ya. Nah, dengan contoh sebagai berikut ya. Nah, tadi contoh SSIA ya. Dan sebelumnya ada BJPR ya. Yang kedua, keuntungannya yaitu bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, ini contohnya pembahasannya. Jadi rekan-rekan bisa menanyakan analisa gudang garam dan chart analisa teknikalnya bisa ditanyakan ya. Jadi penting, ada berguna buat rekan-rekan ya untuk memberikan panduan kalau apabila ingin membeli ataupun ingin masih hold saham tersebut ya. Dan berikutnya juga bisa menanyakan tentang update ya, support resistance terbaru suatu saham ya, seiring dengan pergerakannya ya, baik turun ataupun naik ya. Oke, berikutnya rekan-rekan juga bisa menanyakan ya, minta pendapat ya, apakah satu saham ini harus entry di level berapa ya. Jadi ini yang membantu buat rekan-rekan yang masih baru dalam trading sehingga tidak terjebak masuk di harga yang tinggi ya. Oke. Nah, berikut ini adalah harga yang diberikan ya. Dan ini ada harga spesial promo ya. Oke, kita akan masuk ya untuk saham pertama ya yang masuk dalam pembahasan ya. Kita akan membahas saham Sarana Menara Nusantara atau Tower ya dari sektor infrastruktur ya. Dan ini dapat kita lihat ya untuk pergerakannya ya. Jadi sejak dari bulan Agustus ini ya, dari bulan Agustus dapat kita lihat pergerakan dari tower ini ya, pergerakannya cenderung sideways ya. Nah, pergerakannya cenderung sideways ya. Nah, dengan support ya, supportnya ada di 990 ya. Ini dapat kita lihat pada hari ini pun harga masih bisa bertahan ya. Jadi trennya dapat kita lihat trennya dia agar secara jangka menengah dia sideways dan jangka pendek pun dia sideways, dan sekarang sedang menguji level supportnya ya. Nah, berikutnya dapat kita lihat di sini candlenya kurang bagus ya di sini ya. Di sini candle kurang bagus ya. Dan juga dari MACD-nya dapat kita lihat sempat golden cross karena dia rebound ya. Kemudian 2 hari kemarin ya, dari Selasa dan Rabu, kita lihat ada tekanan jual yang begitu kuat ya, sehingga
mulai melemah kembali ya dari indikator MACD-nya, menandakan ada tekanan jual yang besar ya. Nah, jadi untuk kedepannya untuk tower ya, selama dia bisa bertahan di atas supportnya 990 ini, maka potensi besar dia naik ya, bisa naik ya, bisa rebound ya, dengan resistennya ya menuju ke 1070 ya. Berikutnya kita akan melihat garis moving average-nya ya. Nah, ini dapat kita lihat sini dari moving average terlihat tidak bisa menembus MA50 ya, dan mulai bergerak secara MA dia bergerak downtrend ya, di bawah 50 dan di bawah 100 ya, dan juga hari ini masih di bawah 20 juga, jadi masih potensi dalam tekanan ya. Apalagi kita lihat ya, volumenya cenderung naik ya, apalagi 2 hari ini ya, volumenya cukup tinggi ya, menembus dari support 990, dan hari ini berusaha rebound ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, apabila reboundnya berlanjut ya dan tetap bertahan di atas 990, maka ada potensi tower bisa mulai rebound ya menuju ke resisten terdekat di 1070. Dan tidak lupa untuk mengawasi pergerakan asing ya, karena memang asing yang menekan jual ya, ini sampai ke support ini asing ya. Jadi bila asing tekanan jual mereda ya, bisa jadi tower akan naik ya. Nah, seperti yang terjadi di Telkom ya. Oke, berikutnya kita akan melihat, nah tadi tower dia dimasukkan ya ke global index ya dari MSCI ya, tapi malah turun ya, memang belum efektif ya list MSCI tersebut ya. Nanti baru efektif nanti di bulan Desember ya. Jadi berikutnya ini MDKA ya. MDKA ini juga masuk dalam list yang masuk ya, dimasukkan dalam list MSCI ya. Ini dapat kita lihat pergerakannya, dia malah break ini ya. Kita lihat ini ya, channel uptrend ya. Nah, ini dia malah break di sini ya. Break dari uptrend channel ya. Terus break dari support ya, dan juga break dari moving average 20-nya. Ini udah 2 hari MDKA di bawah moving average 20. Artinya bahwa nanti ke depan ya, apabila tidak bisa balik ke atas moving average 20, maka akan lebih banyak tertekan ya. Nah, apalagi bila kita lihat di indikator MACD-nya dapat kita lihat sudah dead cross ya di bawah ya, menandakan tekanan jual yang besar ya. Ini tekanan ini berlanjut ya akibat dari penurunan harga emas ya. Ketika indeks global dunia naik ya, tiba-tiba harga emas dia drop ya. Jadi sedikit dari kisaran 1950-60, dia langsung drop menuju ke 1850 sampai 1870 ya. Jadi ini pergerakannya dia menjempingkan dari pergerakan emas juga ya. Nah, ini hati-hati ya rekan-rekan, karena ini mulai membentuk potensi downtrend ya. Nah, ini udah downtrend ya. Nah, ini udah break low ya. Nah, berikutnya dia akan menguji area support ya di kisaran 1725 sampai 1775 ya. Nah, kita akan lihat berikutnya ya, pergerakan berikutnya ya. Nah, kita akan tunggu ya, apabila besok ya, ini tidak bisa balik ke atas supportnya ya, di MA20, di atas MA20 dan 1830, potensinya dia menguji support area di bawahnya ya. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya ya. Ini moving average-nya dapat kita lihat sini masih uptrend ya. Secara jangka menengah dia masih pergerakannya masih uptrend ya. Cuma kelemahannya ini ya, dia sudah breakdown ya dari moving average 20 ini ya, udah hari kedua ya. Kalau besok tidak bisa balik ke atas moving average 20, ada chance ya akan mulai downtrend dengan tekanan jual ya lebih besar lagi ya. Nah, kita akan tunggu ya besok ya. MDK ini bisa balik ke atas moving average 20 dan juga di atas supportnya ya di 1830 atau tidak ya. Sedangkan dari pergerakan asingnya terlihat masih cukup bagus ya. Dari pergerakan asing terus-menerus mengakumulasi beli saham MDK ya sejak akhir September ya, terus diakumulasi sampai dengan November ini ya. Nah, minus kemarin ya ketika
emas drop, nah ini asing keluar ya satu kali, namun 2 hari ini asing tetap masuk walaupun pergerakannya sudah mulai tekanan mulai membesar ya. Nah, ini cukup hati-hati ya rekan-rekan dalam mengambil posisi ya, sambil melihat pergerakan harga emas juga ya. Berikutnya ada HMSP ya. Nah, HMSP ini akan dikeluarkan ya dari global index ya, standar global index dari MSCI ya. Nah, sempat opennya dia langsung ARB ya, minus hampir 7% ya, 2 hari lalu ya, di hari Rabu. Namun harga malah mampu membal ya di sini ya. Jadi ini potensinya untuk HMSP tetap sama ya. Ini potensinya dia membentuk pola double bottom ya, selama support di 1400 ini tidak tertembus ya. Jadi selama tidak tertembus masih ada potensi dia membentuk double bottom ya, dengan support di 1400 ya. Ya, kemarin sempat ya, ini 3 hari lalu dia sempat membentuk mampu break ya. Mampu break ya. Namun gak bertepatan ya, muncul perubahan dari MSCI kembali drop ya dengan tiba-tiba ya. Nah, rekan-rekan yang sudah minyak dan harus menjaga di level supportnya ya, 1400 ini harus ya. Dan apabila ini gagal, ini harus wajib cut loss karena cukup berbahaya ya. Dan di sini bisa jadi muncul jadi MACD-nya pun kita lihat ya, langsung berubah menjadi tekanan jual kembali. Hati-hati bila makin lama membesar dan breakdown dari support 1400 ya. Oke, bagaimana dengan moving average-nya ya, kita lihat. Moving average-nya sama mirip dengan Telkom ya, jadi full bearish ya. Jangka panjang, menengah ya, full bearish semua ya. Dan dia belum bisa menembus dari moving average 50-nya ya, jadi masih cukup berat ya kelihatannya ya. Jadi kalau sekilas seperti ini, tadi ada potensi double bottom. Bila kita lihat sini juga bisa jadi ya, ini akan membentuk pola depan descending triangle dengan support yang sama ya. Dan dapat kita lihat ini volumenya sangat besar ya. Nah, ini hati-hati bila volume tekanan jual ini makin muncul lagi ya, dan dia menembus 1400. Nah, ini harus dicermati baik-baik ya. Untuk rekan-rekan yang sudah melakukan spekulasi beli di range sideways-nya ya, kisaran 1400 sampai 1455. Nah, untuk asingnya sendiri dapat kita lihat di sini, asing untuk bulan November ini terlihat imbang ya. Nah, terdua terakhir si asing keluar ya. Emang keluar karena emang dia dikeluarkan dari MSCI ya, maka 2 hari ini dia keluar ya. Nah, ini yang dicermati yaitu support 1400 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya, ini Axiata atau Excel ini juga dikeluarkan ya, tapi sehubungan dengan laporan keuangannya yang kuartal 3 ini cukup gemilang ya, ini hampir tidak terlalu berpengaruh ya, jadi pergerakannya masih bagus ya, dan cenderung dia bergerak masih uptrend ya. Apalagi kemarin ya, dia menembus ya, dia berhasil menembus area resisten 2240 sampai 2290 ya. Nah, sekarang lagi dia ada pullback ya. Nah, selama dia terjaga di atas level support ini ya, ini ada potensi untuk bisa rebound dan naik lagi menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2450 ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, di MACD-nya di akumulasi terjadi sangat kuat ya, dorongan belinya sangat kuat sehingga membentuk suatu uptrend yang sangat kuat ya di sini ya. Karena ya, nah, untuk pola sendiri ini kita pikir sudah mulai uptrend ya. Di sini dia membentuk higher low ya di sini ya. Higher low, ini high di sini dia sudah membentuk higher high. Jadi sudah masuk dalam kualifikasi untuk mulai uptrend ya. Nah, di jangka pendek di uptrend, jangka menengah pun terlihat sudah mulai uptrend juga ya. Jadi cukup bagus ya. Untuk moving average-nya dapat kita lihat sini, terlihat ketika saham-saham lain sudah mengejar EMA melebihi EMA 200 nih, ternyata akan bisa segera menyusul ya, berbarengan dengan Telkom yang juga
naik ya. Ini gerakannya seiring seirama ya dengan Telkom ya untuk Excel ini ya. Jadi ke depan ada potensi dia menembus 2450 di level 200 ini ya, di sini ya, tadi 2450, dan berikutnya ada di kisaran 2600-an sini ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, ini volumenya pun sangat bagus ya. Volumenya meningkat sangat tinggi ya, jadi menandakan adanya perubahan fundamental yang bagus ya dari laporan keuangan sehingga mendorong pergerakan harga Excel yang sangat bagus. Dan ini didukung dari pergerakan asingnya ya. Kita lihat dari September sudah bagus ya ini ya. Akumulasinya makin lama makin tinggi ya, apalagi seiring dengan laporannya makin kinclong ya. Ini ke depan masih cukup bagus yang untuk rekan yang sudah entry ya di kisar yang masuk di kisaran 2050 sampai 2100 masih bisa terus dilakukan hold ya. Oke, berikutnya saham berikutnya kita akan melihat RAL ya. Nah, ini RAL ini sahamnya ini dikeluarkan juga ya, namun dari small cap ya, dari small cap MSCI ya. Ini terlihat mulai bangkit ya, seiring dengan adanya prospek ke depan dengan pulihnya ekonomi dan mulai dibukanya ya ekonomi ya. RAL pelan-pelan juga mulai uptrend ya. Di sini kita lihat pergerakannya di uptrend ya. Higher low, higher high ya, di sini higher lagi, jadi murni uptrend ya. Kalau kita lihat sini pergerakannya MACD-nya pun sangat bagus ya. Kita lihat lebih tinggi dari yang di sini ya, di akumulasinya pun lebih kuat ya. Jadi membentuk cat uptrend yang sangat sehat ya. Ini dapat kita lihat di sini dia membentuk tertahan ya di uptrend channel bagian atas dan juga di resistennya ya di 645 ya. Nah, seiring dengan IHSG yang mulai koreksi ya setelah naik ya hari ke-5 ya kemarin ya, hari ke-6 dia mulai koreksi ya. Ini ada potensi untuk RAL juga mengalami koreksi dan koreksi sehat ya. Atau area dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi ya untuk window dressing di bulan Desember ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya? Dia juga sama seperti Excel ya, mengejar ke EMA 200-nya ya. Di sini ya. Nah, kita lihat volumenya pun juga cukup bagus ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk pergerakan asingnya dapat kita lihat sini masih ada akumulasi ya. Ini paling besar akumulasinya di bulan September malah ya. Ini makin lama makin menurun ya. Walaupun juga tidak ada tekanan jual ya. Jadi masih cukup bagus ya. Jadi asing masih mengakumulasi beli saham RAL ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Matahari Department Store ya, LPPF ya, di sektor yang sama dari RAL ya. Nah, ini terlihat bila RAL sudah uptrend ya, sangat bagus uptrendnya. Ini LPPF masih belum ya, masih downtrend jangka menengah ya, jangka pendeknya pun juga dapat kita lihat sini baru 4 hari ini bangkit ya. Ini setelah minggu lalu dia malah breakdown ya, breakdown dari support 870 dan ini dia mampu false breakout. Ini ada false breakdown ya. Dan 3 hari ini ya dia mampu bertahan ya di 870 dan hari ini terlihat mulai bisa naik kembali ya. Nah, ini bila besok ya LPPF bisa melanjutkan kenaikan dan bisa close di atas 925 ya. Ini ada potensi dia akan menguji downtrend channel ya, dan apabila tertembus bisa menembus downtrend channel ya, dan bisa close di atas 925 dengan candle yang bagus dan tentunya dengan volume yang cukup bagus. Ini dapat LPPF bisa melanjutkan kenaikan ya menuju ke resisten di 1030 ya. Nah, dan mulai berubah masuk ke dalam uptrend ya, dan juga sekaligus window dressing ya, seperti tahun lalu juga Desember LPPF juga naik ya. Nah, untuk MACD-nya dapat kita lihat. Nah, di sini tekanan jualnya ternyata tidak sekuat ya dari penampilan chartnya ya. Yang dapat kita lihat penurunannya sangat tajam ya, dari 1000 menuju ke 800 cukup dalam. Namun di MACD dapat kita lihat penurunannya tidak
sekuat itu ya, dan pada hari terakhir ini mampu rebound ya dan berbalik arah ya. Nah, dari moving average dapat kita di sini full downtrend ya, seperti Telkom ya sebelum naik ini ya, full downtrend ya. Excel juga sama ya, downtrend, EMA-nya juga sangat downtrend. Nah, dapat kita lihat di 4 hari terakhir volume turun dengan volume besar ya, dan ini juga kenaikan ya, volumenya juga besar juga ya. Nah, dapat kita lihat sini bila tinggal menunggu konfirmasi ya penembusan dari 925 dan untuk menembus keluar ya dari downtrend jangka menengahnya ya. Nah, untuk pergerakan asingnya ya, nah ini kita turun ya, volumenya sangat besar, dan dapat kita di sini 3 hari ini asing mulai masuk kembali ya, dan mengangkat saham LPPF ya, mantul dari support 870 dan pelan-pelan dia naik ya, dalam menunggu trigger 925 dan juga downtrend channel ya. Akhir-akhir ini banyak saham ya, cara menaikkannya untuk ini PPF ini sangat berkorelasi dengan asing ya, karena digerakkan oleh asing ya. Jadi banyak sekali seperti Telkom ya, dia selalu diturunkan dalam ya, ke supportnya paling dalam, paling rendah, kemudian baru dia diangkatnya. PPF ada chance juga untuk seperti itu ya, dimana dia sebelum dia dinaikkan, ya asing akan berusaha menipu retail ya dengan menjatuhkan harga LPPF ya, sampai jebol ya. Namun kemudian harga bisa berbalik arah ya. Nah, kita akan tunggu besok ya kelanjutan dari LPPF ya. Oke, berikutnya kita akan melihat IHSG kita pada hari ini ya. Ya, IHSG pada hari ini koreksi ya. Koreksi untuk hari pertama ya. Nah, hari ini koreksi ya minus 0,9 ya di 5458. Nah, untuk target terdekat ya, ini ada di bawah sini ada gap ya di sini. Nah, di sini ada gap ya untuk IHSG ya. Nah, akan lihat gapnya. Di kisarannya 5.395 sampai 5.412 ya. Nah, kita akan tunggu akankah gap ini akan ditutup atau tidak ditutup ya, seperti yang terjadi di gap di 5.057 ya. Ini ternyata tidak ditutup secara sempurna ya. Nah, yang kita akan tunggu lagi besok ya. Akankah gap ini langsung ditutup full atau seperti gap sebelumnya ya. Dan juga target dari IHSG yang udah naik ya 5.000 tuntun dan akhirnya menutup gap di 5498 ya. Ini gap di atas ini sudah tertutup ya dengan candle kemarin ya. Nah, kita akan tunggu kenaikannya, menyisakan ada gap ya di sini. Dan juga untuk target koreksi wajarnya ada di supportnya untuk pertama ya, target pullback koreksinya ada di 5.337 sampai 5.381 ya untuk IHSG. Jika untuk volumenya ya cukup oke ya nih IHSG ya, volumenya kenaikannya diiringi volume dan saham-saham semua saham blue chip yang market cap besar terdorong naik ya. Minus hanya saham-saham consumer yang belum naik ya, karena memang mereka adalah saham defensif ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Oke, terima kasih.